Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita, materi kita yang ketiga ini, kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 31, 32, dan 33. Bagian 31 itu tentang landasan teori, 32 tentang metodologi, dan 33 tentang referensi dan sitasi dan referensi. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang landasan teori. Landasan teori itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kajian pustaka, dan yang kedua landasan teorinya sendiri. Ya, seperti namanya atau judul dari subbab ini, maka kajian pustaka berisi tentang laporan atau kajian tentang penelitian sejenis yang pernah dilaporkan, termasuk variabel dan temuan-temuan yang dilaporkan tersebut. Nah, bagian ini bisa berisi latar belakang masalah yang diperluas, informasinya ditambah, kemudian ditambah juga informasi lain tentang penelitian sejenis dengan penelitian kita yang pernah dilaporkan sebelumnya. Jadi ini isi daftar pustaka, kajian pustaka, sorry. Kemudian yang kedua, landasan teori, ini terdiri dari 6 bagian, yang pada dasarnya merupakan kerangka teoritis dari persoalan yang akan kita selesaikan, yang akan kita carikan solusinya. Ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, teori tentang material yang digunakan. Material yang digunakan. Misalnya kalau kita akan meneliti tentang yang berkaitan dengan bahan bakar, misalnya katakanlah kita menggunakan premium misalnya, maka kita sebutkan karakteristik dari premiumnya. Nilai oktannya misalnya berapa, massa jenisnya berapa, nilai kalornya berapa, titik nyalanya berapa misalnya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan untuk material teknik, katakanlah kita bekerja dengan material komposit, kita menggunakan serat karbon, serat karbonnya buatan mana? Apakah buatan Toray misalnya sangat terkenal itu? Kemudian kalau dari Toray misalnya itu yang seri mana? Kemudian kita sampaikan juga speknya yang berisi sifat fisik dan sifat mekanik, karena ini penting. Ya, misalnya massa jenisnya berapa, diameter fibernya berapa, diameter rata-ratanya. Kemudian sifat mekanisnya juga, ya, kuat tariknya berapa. Kemudian angka perbandingan Poissonnya berapa. Lalu modulus elastisitasnya berapa. Kemudian kalau karbon ini sudah pernah digunakan untuk penelitian sebelumnya, matrik yang digunakan apa, kadarnya berapa, kemudian hasil yang diperoleh berapa. Ini juga penting. Oke. Kemudian yang kedua, teori tentang persiapan material. Ini terutama sangat penting apabila kita membuat material sendiri. Katakanlah misalnya seperti dalam material komposit tadi, misalnya kita mengekstrak sendiri fiber yang akan kita gunakan. Katakanlah misalnya kita akan menggunakan serat pandan. Nah, kita harus menyebutkan pandannya diambil dari daerah mana. Ya. Kemudian pada ketinggian berapa dari tanah yang kita ambil itu. Kemudian di musim seperti apa kita mengambilnya, misalnya. Lalu untuk pemrosesannya, proses ekstraksinya seperti apa, suhunya berapa misalnya, caranya seperti apa, dekortasinya misalnya seperti apa, ya. Itu perlu. Suhunya, lama perendaman misalnya, kemudian treatment yang kita berikan seperti apa, lalu nanti pengujian ataupun QC-nya seperti apa, pengujiannya, ya. Lalu sehingga kita dapatkan misalnya ukuran diameternya berapa, lalu kuat tariknya berapa misalnya, ini juga nanti perlu disampaikan. Kalau ini bagian dari penelitian kita, berarti nanti disampaikannya adalah di bab 4 dari laporan penelitian. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagian yang ketiga, yaitu tentang tata cara persiapan sampel. Ini penting, ya. Jadi berkaitan dengan misalnya, katakanlah misalnya seperti bahan bakar tadi, bagaimana kita menjaga kualitasnya. Setelah kita ambil sampel untuk diteliti karakteristiknya, kemudian bagaimana kita menjaga, menjamin
supaya tidak ada kontaminasi terhadap material yang kita siapkan tadi. Misalnya untuk katakanlah untuk karakterisasi material, misalnya kita ingin menguji dengan uji tarik. Nah, sampel itu untuk material komposit misalnya. Jadi sampel itu setelah kita buat, kita cetak, misalnya apakah dicetak secara individual atau dicetak plat kemudian dipotong. Kalau misalnya dicetak plat kemudian dipotong, alat potongnya seperti apa, laju pemotongannya seperti apa, cara treatment dari sisi-sisi bekas potongannya seperti apa, kemudian apakah ada kemungkinan terjadi proses penyerapan uap air misalnya seperti apa, bagaimana kita menjaganya. Nah, itu juga perlu kita sampaikan. Tata cara persiapan sampel ini penting. Karena nanti ini akan berkaitan dengan validitas dari hasil pengujiannya. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat yaitu teori tentang prosedur kalibrasi alat. Nah, apabila alat itu sudah alat yang standar terkalibrasi, maka kita sebutkan speknya. Jadi misalnya tingkat akurasinya seperti apa. Rentang berlaku alat itu mulai dari pengukuran berapa sampai berapa. Ini penting. Karena nanti, ya sekali lagi, ini berkaitan dengan ketelitian dan nilai dari data yang akan kita peroleh. Kalau alat itu misalnya rangkaian sendiri atau buat sendiri, nah kalibrasinya kita seperti apa? Dijelaskan itu secara detail, step by step. Ya. Kemudian bagian yang kelima yaitu teori tentang keterkaitan antar variabel penelitian. Bagaimana variabel-variabel itu mempengaruhi satu terhadap yang lain, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Nah, ini penting. Nanti ini akan memberikan gambaran tentang logika berpikir kita dalam penyelesaian masalahnya. Oke, kemudian yang berikutnya teori tentang parameter dan prosedur pengujian serta rumus yang akan digunakan. Nah, ini tentang pengujian, misalnya seperti tadi ya, katakanlah untuk menguji kalau misalnya bahan bakar tadi premium dicampur dengan bahan bakar lain, misalnya minyak jelantah misalnya. Nah, ini parameternya kita sebutkan, ya. Parameternya, variabel tadi sudah disebutkan di bagian atas ya, variabel. Ini parameternya seperti apa? Teori tentang parameter dan prosedur. Misalnya karakteristik dari premium seperti apa, kemudian pencampurnya misalnya minyak jelantah yang seperti apa. Ya, parameter. Jadi bagaimana kemungkinan kalau minyak jelantah dicampur dengan premium misalnya, lalu prosedur pengujiannya seperti apa? Nah, variabel-variabelnya seperti apa? Settingnya. Kemudian rumus, mungkin ada rumus-rumus yang digunakan, itu juga sekalian disampaikan di landasan teori. Jadi inilah beberapa hal yang berkaitan dengan bagian yang kedua, yaitu landasan teori. Nah, ini semua nanti akan bisa kita merumuskan suatu hipotesis berdasarkan teori yang sudah kita bangun. Ya, berdasarkan teori yang sudah kita bangun, kita bisa merumuskan hipotesisnya. Berdasarkan hipotesis itulah nanti kita akan merupakan pedoman bagi kita untuk melaksanakan proses penelitian selanjutnya. Inilah bagian pertama dari pertemuan kita yang ketiga ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan bagian yang kedua dari pertemuan yang ketiga ini, yaitu tentang metodologi penelitian. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.